Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Aditya Pratama Putra dan hari ini di konten terbaru ini aku akan membahas tentang seputar aljabar. Buat teman-teman yang masih belum paham, ikutin terus video ini, oke? Langsung aja kita gas. Nah, oke teman-teman, ini adalah soal-soal aljabarnya ya, bisa teman-teman lihat dulu. Nah, tuh udah aku siapin soal-soal aljabar mulai dari soal yang mudah sampai soal yang susah. Dan by the way ini konten pertama aku ya di channel Aditya Pratama Putra ini ya. Emang pengen lah bagi share-share ilmu ke teman-teman yang belum paham seputar aljabar. Nah, aljabar ini apa? Aljabar ini materi di kelas 9 dan kelas 10 mungkin ya, kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA. Ini udah aku tulisin aljabar 1, jadi ini ada soal-soal yang nantinya mudah dan sampai soal-soal yang sulit berdasarkan levelnya, ada level 1, 2, 3 gitu-gitu. Dan tanpa basa-basi, mungkin kita langsung aja lah ya, buat teman-teman yang masih bingung, langsung aja like video ini, asik. Kita like dulu, subscribe jangan lupa biar aku semakin semangat untuk bikin videonya. Oke, kita langsung aja. Aljabar 1. Kita langsung aja mulai nih. Gimana sih cara menyelesaikan soal ini? Aduh, maaf ya guys ya. Baru pertama kali jadi masih grogi. Terus kita langsung lihat aja soalnya. Ada 2x. Aduh, ngeblur. Sebentar ya guys ya. Ada 2x min 5 dikali 3x plus 2 kan. Kita langsung aja nih. Ini bisa kita kali pelangi. Kali pelangi itu apakah? Jadi kayak gini. 2x ini kaliin 3x. Terus 2x ini kita kaliin sama 2. Terus min 5 ini kita kaliin sama 3x. Sama min 5 ini kita kaliin sama 2. Jadinya gimana? 2x dikali 3x. Hasilnya berapa? Yap, 2 kali 3 itu 6. X kali x itu x kuadrat. 2x dikali, tadi kan kita udah kali ini nih. Sekarang tinggal ini. Set. 2x kali 2 plus 4x. Terus ini. Min 5 kali 3x. Min 15x. Min 5 kali 3 itu kan 15 kan? Min 5 kali 3 itu min 15, sorry. Terus min 5 kita kalikan dengan plus 2. Itu berapa? Itu min 10. Nah, habis itu kita bisa rapiin. Yang paling besar itu selalu taruh depan. Yang paling besar itu selalu taruh depan. Kayak ini. 6. Yang ada x, variabel x paling besar itu selalu kita taruh depan ya. Ada x kuadrat. 6x kuadrat kita taruh depan. Terus ini. Dia kan setara nih. Pangkat 1 ya kan. Berarti ini bisa kita operasikan. 4x kurangi 15x. Min 11x kan, karena 4-nya itu lebih kecil, tapi beda kalau 15-nya yang di depan, 4-nya yang di belakang. Kalau 15 kurangi 4 itu 11, kalau 4 dikurangi 15 itu min 11. Min 11x. Terus ini langsung aja min 10. Gitu caranya. Gampang banget kan teman-teman? Soal-soal pelangi ini, soal-soal yang kayak gini, tipe-tipe soal kayak ini pasti akan sering muncul di kelas 9 SMP atau mungkin kelas 10 SMA. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, langsung aja bagiin video ini ke teman-teman kalian yang belum paham, biar banyak juga yang support channel ini dan bisa menjadi channel yang besar gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Ini sama nih soalnya kayak tadi nih, biar kita semakin paham, kita ngulang lagi nih, kali pelangi lagi nih. Ini 4 kali 2 8, x nya langsung ada 2x kuadrat. 4x kali 2x 8x kuadrat. 4x kali 3 plus 12x. Terus min 2 kali 2x min 4x. Min 2 kali 3 min 6. Tuh kita rapiin. 8x kuadrat ya, yang ada ini selalu taruh depannya, pangkat variabel terbesar. Terus 12x plus 8x min 6. Itu cepet banget kan guys. Ini nggak ada sampai 1 menit, bahkan 30 detik itu selesai kalau kalian udah paham. Langsung cepet selesai gitu ya. Jangan lupa support terus channel aku ya guys ya, jangan lupa support tuh. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang ketiga. Dan nah nih teman-teman, itu juga ada beberapa tipe soal yang kayak gini nih. Ini dalam kurung 4a plus 3b dalam kurung terus kuadrat. Jadi dalam aljabar itu ada sifat-sifat yang perlu kalian ketahui dan aku belum bahas itu. Kenapa? Karena aku ingin bahas soalnya dulu. Habis itu nanti pasti banyak teman-teman yang aku belum paham nih tentang materi ini nih, aku belum paham tentang sifat-sifat aljabar ini. Jadi nanti nextnya bisa aku bikinin materi tentang sifat-sifatnya itu. Dan di sini kita lisan dulu aja ya. Nah, aku tulis tapi secara cepat gitu.
4A plus 3B. Jadi ini tuh kalau menganut sifat aljabar itu ada sifat yang namanya tuh kayak gini. Ada A plus B dikuadratkan. Gini, dia tuh menghasilkan A dikuadratkan, A kuadrat, terus 2 dikali A dikali B, plus 2AB. Terus B-nya kita kuadratkan, plus B kuadrat. Gitu. Jadi dengan mengacu ini kita bisa tahu yang ini. Yang 4A ini kita misalkan A, yang 3B ini kita misalkan B. Sebentar ngeblur ya guys ya. Nah, 3B ini kita misalkan B. Nah, baru kita langsung 4A dikuadratkan. 4 kuadrat itu berapa? 16 kan? 16 kuadrat 16 kuadrat ditambah ini bukan 16. Nah, sorry ya. 4A kuadrat berarti dia tuh 4 kuadrat itu 16 kan? 16 A-nya juga dikuadratkan, 6A kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 3. 2 kali 4A kali 3, 2 kali 4A itu berapa? 8A kan? 8A dikali 3B berapa? 8 kali 3 itu 24. Berarti jadinya 2 kali 4A itu 8A, 8A dikali 3B itu 24. Jangan lupa AB-nya, tambah 24AB. Terus baru yang terakhir, 3 dikuadratkan itu 9. Terus B dikuadratkan itu B kuadrat. Gitu teman-teman. Jadi tadi 4A dikuadratkan itu 16A kuadrat, 2 dikali 4A dikali 3B itu 24AB, terus 3B dikuadratkan itu 9B kuadrat. Gitu. Pelan-pelan aja teman-teman, nanti pasti teman-teman jadi pada paham tentang soal-soal tipe-tipe aljabar yang kayak gini. Oke, kita langsung. Nah, ini soal yang sama kayak tadi nih. Kita jadi belajar tuh kayak gitu teman-teman. Jadi belajar itu kita harus banyak mengulang dan mengingat kembali materi apa yang sudah kita lakukan gitu. Kayak kita latihan soal, terus besoknya kita ulang lagi. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah banyak-banyak, asalkan sering dan konsisten gitu ya. Terus kita langsung lanjut. Yang ini sama. Ini kita kuadratkan dulu. 5A kuadrat berarti berapa? 5 kuadrat itu kan 25 kan? 25A kuadrat. Terus ketutupannya. Terus 2 dikali A dikali 5A. Terus ini dikali 3B. 2 dikali 5A itu kan 10A. 10A ditambah 10A dikali 3B berarti 30AB. 30AB. Habis itu 30AB. Habis itu 3B dikuadratkan, 9B kuadrat. Gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum nih? Kita udah 2 kali mengulang nih. Jadi besok kita akan mengulang lebih banyak lagi gitu. Terus kita lanjut ke, nah ini yang sifat tadi ya, ini juga wajib diingat ya guys ya. Ini yang aku kotakin ini wajib diingat ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Nah, ini ada soal aljabar kayak gini nih. Sebenarnya ini bisa kita kalian pelangi kayak tadi. Ini X kali X, ntar ini kali ini. Terus ini kok bentar ya guys ya, blur. Terus ini kali ini, terus ini dikalikan dengan ini. Itu juga bisa kayak gitu, tapi ada cara cepatnya. Apa cara cepatnya? Cara cepatnya itu kayak gini. Kita itu punya A ditambah B, A dikurangi B. Ini akan selalu menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Gitu caranya. Misalnya nih, X-nya ini A nih, terus 6-nya ini B, terus X-nya ini A, ini B, berarti kan A plus B ini pasti menghasilkan ini, menghasilkan A kuadrat min B kuadrat, berarti X adalah A kan, berarti tinggal tambahin kuadrat, X kuadrat min 6 nih, 36. 6 kuadrat itu kan 36 gitu. Misal nggak percaya nih teman-teman, oke kita coba nih ya cara manualnya nih. X kali X, X kuadrat, terus X kali min 6X, terus 6 kali X plus 6X, terus 6 kali min 36. Ini habis kan, X kuadrat min 6 sama 6X itu habis kan 0, jadi langsung min 36. Nah, jadi apa cara cepatnya? Yang tadi ini kita wajib ingat, karena ini juga sering keluar di UTPK, jadi wajib banget, pokoknya ini harus udah di luar kepala biar kita udah bisa jago ngerjain aljabarnya gitu.
Nah, ini ada soal lagi nih, kita pakai cara cepat langsung aja. Iya-nya kita misalkan A, 5-nya kita misalkan B. Ini A, ini B juga. Berarti A plus B, A min B menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini Y min. Ini sama aja ya, lihat sama aja ya teman-teman, walaupun minnya di depan, ini di belakang, penjumlahnya di belakang, ini minnya di depan, kayak tadi kan beda kan, tapi itu tetap menghasilkan sama. Kenapa? Karena sifat perkalian itu walaupun dia dikalikan itu hasilnya sama. Beda kalau dia tuh matriks itu beda gitu. Oke, ini kita jadi langsung aja Y kuadrat min Y-nya A itu kan, kita tambahin kuadrat aja, Y kuadrat terus min 5 kita kuadratkan per 5 nya ini kuadratkan jadi 25. Tuh, cepet banget kan pakai cara ini. Masih ada cara-cara cepet lagi yang bisa kalian ketahui, makanya jangan lupa support channel ini terus dan jangan lupa subscribe guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini kita langsung pakai cara cepet aja ya teman. Ini ada cara cepetnya teman-teman. Cara cepetnya apa? Ini adalah sifat yang tadi, A plus B menghasilkan A min B kan, sama dengan A plus B kali A min B itu menghasilkan A kuadrat min B kuadrat kan, gini kan. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu kan berarti dia ini, sebentar teman-teman, A kuadrat min B kuadrat ini kan dia juga menghasilkan ini kan, kebalikannya. Jadi ini sama aja, ini bisa dibalik kayak A kuadrat min B kuadrat menghasilkan A plus B A min B gitu, iya kan. Nah, berarti kita sama ini A, ini B. X kuadrat itu kan A, ini sama aja X kuadrat min 64 itu berapa, pangkat berapa kali berapa yang angkanya sama itu menghasilkan 64. Coba kalau 7 kali 7, 49. Bukan dong, berarti ada angka lain. 8 kali 8 menghasilkan 64 kan. Berarti 64 ini bisa kita tulis 8 kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan kayak yang tadi ini. Menghasilkan ini A, terus ini B. Nah, berarti X plus 8, X min 8. Gitu teman-teman, itu udah selesai. Udah cepet banget kan caranya. Nah, jadi ini kalau teman-teman udah jago, ini pasti kalian langsung nih. Ini 1 detik pun ada nih mungkin, atau 2 detik gitu ya. Ya, apalagi kan teman-teman semua jago, jadi aku doain teman-teman itu lancar buat belajarnya dan cepat masuk kotak ya teman-teman. Terus ini cuma kayak gini tuh nih, 64 itu dari mana? 8 dikali 8 ya kan, yang tadi 8 dikali 8 kuadrat. Terus X nya ini kita turunin aja, terus kita misalin A, B, sama kita kembali ke sini sifat yang ini, X plus 8, X min 8 gitu caranya. Mudah kan? Mudah banget Kak. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya ini tipenya soalnya sama kayak yang soal nomor 1 tadi. Dia tuh tinggal dikali pelangi aja. Pertama 2x nya kita kalikan 3 kali dengan ini, terus min 1 kali ini. Nah gitu. Oke, ini kita langsung hitung aja ya. 2x dikali 2x kuadrat berarti, aduh sorry guys, ada suara ayam. 2x kali 2x kuadrat berarti dia menghasilkan 4x. Nah, ini ada sifat perkalian tuh kayak ini guys. Ketika x bertemu x ini kita misalnya 1. Kalau ada perkalian kayak ini pangkatnya, aduh sorry ayam, ini pangkatnya tinggal kita tambahkan saja, jadi x pangkat 2 gitu. Nah, ini kan ada x pangkat 1 kan, ketemu x pangkat 2 berarti dia tinggal jumlah aja, x pangkat 2 berarti x1 tambah 2 berarti x pangkat 3 tuh teman-teman. Nah, nanti aku bakal ajarin semuanya dari awal kalau video ini rame gitu teman-teman. Ya enggak sih, aku bakal terus bahas soal-soal, terus disambi itu apa ya, diselingi dengan teorinya gitu, biar nanti enggak bolak-balik kayak kita materi dulu baru soal, tapi kita langsung soal aja nih. Kita kayak maaf ada yang lagi, kita langsung hajar soalnya aja diselingi dengan materinya. Dan ini 4x pangkat 3 terus 2x kali 3x berarti plus 6x kuadrat, terus 2x kali 3 plus 6x, terus tinggal min 1, gampang lah ya, min 1 kali 2x kuadrat min 2x kuadrat, min 1 kali 3x min 3x, min 1 kali 3 min 3. Dah, tinggal kita rapiin aja. 4x pangkat 3 cuma ada 1, kita taruh depan. 6x kuadrat ada nggak temennya? Ada nih,
2x kuadrat, berarti tinggal dikurangi 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, berarti dia jadinya 4x kuadrat. Ini sama ini, terus yang ini sama ini nih, 6x dikurangi 3x, karena ya sama-sama satu kan, jadi bisa dikurangi. Jadi gitu teman-teman, kalau di aljabar itu selama variabelnya sama, misal dia x sama x nih, tapi nggak ada pangkatnya, jadi x sama 1 kan, nah itu bisa dihitung, bisa dioperasikan. Tapi ketika ada 6x ditambah 5 aja nih, udah ada nggak bisa karena variabelnya berbeda. Jadi ini min 3x, min 3. Udah banget kan teman-teman, kacil. Oke, kita langsung soal nomor 10. Jadi ini mungkin nanti ada part-partnya ya teman-teman, ini ada part 1, terus ntar ada part 2, dan part 2 ini akan lebih menantang lagi soal-soalnya, soal-soalnya itu lebih hot lagi dan lebih keren lagi buat teman-teman latihan nantinya. Dan ini 36x kuadrat min 25y kuadrat, ini sama aja kayak yang tadi, yang a kuadrat min b kuadrat menghasilkan a plus b a min b, ya kan. Coba kita lihat nih, 36 itu berapa perpangkatan berapa sih, berapa kali berapa yang hasilnya 36, tapi angkanya itu sama, ya benar banget, 6 dikali 6 kan, terus 25 itu sama 5 dikali 5 kan. Nah kalau kita udah tahu ininya, jadi perpangkatan itu 1 sampai 10 itu kalian wajib hafal guys, kayak 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9 gitu. Itu kalian udah harus di luar kepala, kenapa? Biar margin soalnya itu lebih mantap lagi, lebih cepat lagi gitu. 36 kita ganti 6 kuadrat x kuadrat. Sorry teman-teman, di sini banyak ayam ya. Semoga ayam ini jadi rezeki juga buat aku, biar channel ini makin maju dan ya gitulah. Terus 25 itu 5 kuadrat, 5 kuadrat y kuadrat kan. Ini aku kotakin dulu nih karena ini penting ya, kita udah ngulang beberapa kali, ini beberapa kali, jadi pasti udah di luar kepala ya teman-teman ya. Ingat, ini wajib diingat. Oke, kita lanjut 6. Nah ini ada sifat dimana misal ada x ketemu y nih, kayak gini ya kan, kayak gini kan. Ini sama aja, dengan x dikali y kita kuadratkan. Nah ini sama aja kayak gini, x kuadrat y kuadrat, ini kita sama aja dikasih kurung, x kali y ini kita kuadratkan gitu, teman-teman. Jadi aku pakai kalinya tuh pakai tanda titik ya teman-teman, gini. Nanti di SMA buat teman-teman yang masih SMP, misalnya ada yang lihat video ini, nanti di SMA itu juga perkaliannya itu lebih sering pakai titik ini, jadi biasalah. Kayak ini ayamnya kayaknya pengen ikut belajar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini berarti ini bisa kita tulis kayak ini kan, 6x kasih kurung kuadrat min 5 dikali y kasih kurung kuadrat, ya kan. Berarti ini bisa menghasilkan yang kita tadi, yang ini, sifat yang ini nih, kan udah sama nih, 6x dikuadratkan kayak gini nih, a kuadrat, ini kita misalkan a, ini kita misalkan b, yang 5y. Nah 6x kuadrat ini bisa kita tulis gini, a plus b, berarti 6x plus b nya berapa, a nya kan 6x kan, terus b nya berapa, b nya itu 5y, berarti plus 5y. Ini dikasih kurung jangan lupa, terus dikali dengan a nya berapa, 6x tadi kan, 6x, terus min b nya berapa, 5y kan tadi, 5y. Nah udah selesai, gampang kan teman-teman. Nah ini ada nomor 11, ini ada soal selanjutnya, ini bisa teman-teman kerjain dulu, nanti di part 2 tinggal aku lanjutin. Jadi ini totalnya ada 16 soal kalau nggak salah, udah aku siapin dari yang termudah tadi sampai ke yang tersulit. Teman-teman bisa kerjain dulu dari yang termudah dulu yang kayak tadi, terus ini ada contoh soalnya yang kayak atasnya, ini kalian bisa kerjain dulu. Oke, ini buat PR nih, buat di kolom komentar nanti teman-teman coba deh jawab ini hasilnya berapa tuh, terus jangan lupa komen, kak ini aku hasilnya segini kak. Nah jawaban paling benar akan aku pin gitu ya teman-teman. Walaupun ini channel baru, tapi ya itulah, kita harus saling support, belajar bareng-bareng gitu. Aku pengen sharing apa yang aku bisa ke teman-teman yang lain gitu. Terus ini kita lanjut dulu nih nomor 12. Nah ini sama, oke teman-teman sebentar ya, tangan aku keter teman-teman. X kuadrat ini sama aja kayak tadi, sifat yang tadi kan, a kuadrat min b kuadrat menghasilkan a plus b a min b, ya kan. Kita udah ngulang ini beberapa kali, jadi seharusnya ini udah di luar kepala ya teman-teman. 4 ini berapa? Ini 2 kuadrat kan, ya kan. Berarti ini bisa kita pecah, ini a, ini b, berarti bisa kita tulis x
X. Ini kan X plus 2. Kenapa X plus 2? Karena ini sama aja dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Dan ini sama aja dengan sifat yang tadi ini. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B. Kan? Berarti ini jadi X plus 2, terus X min 2. Kayak A plus B, A min B gitu. Per X min 2. Terus, nah, ada yang, kalau kayak gini, ada yang sama, itu bisa kita coret teman-teman. Karena ini perkalian ya, ini bisa kita coret, set, menghasilkan X plus 2. Nah, soal-soal tipe ini, nomor 12 ini biasanya, soal-soalnya itu biasanya kalian ditanya kayak berapa nilai X-nya. Misalkan udah ada nih persamaan ini, terus kalian ditanya, apabila X sama dengan 2, berapa hasilnya gitu, berapa hasilnya. Nah, kita kan tadi udah, wah sorry teman-teman, hasilnya nilai ya. Nah, tadi kan kita udah nemu nih hasil dari ini tuh X plus 2. Kalau X-nya 2, yaudah tinggal kita substitusiin X sama dengan 2. Berarti ini X-nya kita tinggal ganti 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu teman-teman. Aman ya. Terus kita langsung lanjut lagi nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu ada X min 1 per X. Nah, ini soal-soal ini akan aku lanjut di part 2 ya teman-teman, biar video ini nggak kepanjangan, karena ini aja udah 20 menitan. Jadi nanti next video pasti akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena teman-teman pasti udah lebih jago lagi, oke? Oke, mungkin sampai sini aja video yang bisa aku kasihin ke kalian, pembelajaran yang bisa aku kalian tentang aljabar 1. Semoga nextnya nanti teman-teman udah pada jago lagi. Semoga apa yang aku kasih ini bisa bermanfaat untuk kita semua, gitu ya teman-teman. Oke, kita balik ke video muka aku dulu nih. Oke, nice. Terima kasih teman-teman, jangan lupa support channel ini terus ya, biar aku semakin semangat buat membagikan ilmu ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi gimana nih belajar aljabarnya sama aku? Enak kan? Ada cara-cara cepatnya. Yang pertama tuh ada cara cepatnya, bisa lebih paham lagi konsepnya. Selalu ada pengulangan soal biar teman-teman lebih paham lagi gitu. Jadi belajar itu bukan tentang kita kayak yaudah aku belajar ini, besok aku nggak akan ngulang. Jadi enggak teman-teman, belajar itu kita harus selalu, kita belajar ini nih, kita ulang nih. Seberapa sering kita ngulang, seberapa seringlah itu kita akan ingat apa yang kita pelajarin. Jadi walaupun nih teman-teman ada nih ketemu teman kalian yang jenius nih, mungkin cerdas banget, tapi mereka tuh lumayan malas nih, mereka hanya belajar 1 kali. Tapi beda sama teman-teman yang selalu mengulang pelajaran-pelajarannya akan datang, pasti teman-teman akan jauh lebih ingat dari mereka yang belajarnya 1 kali gitu teman-teman. Jadi gitu aja, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa support ya teman-teman, ini selaku video aku yang pertama. Semoga nextnya aku semakin semangat buat upload video. Aku Aditya Putra, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Stay classy.